Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali kita bisa bertemu secara online di kebaktian doa malam. Saya berharap bahwa Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat dan tetap mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada waktu ada seseorang yang bertanya kepada engkau, apa yang menjadi hal yang terutama di dalam kehidupanmu? Kira-kira apakah jawabmu? Apakah yang menjadi prioritas utama di dalam hidupmu? Apakah jawabmu? Mungkin kau bisa mengatakan A, B, C, D, E, sampai C. Ya, dan kau mengatakan bahwa itu semua yang menjadi prioritas hidup saya. Dari A sampai Z, kau mengatakan O, A, C, D, E. Ini loh yang jadi prioritas saya. Oke. Pernahkah terlintas bahwa prioritas di dalam kehidupanmu, khususnya secara rohani, itu adalah merenungkan kebenaran firman Tuhan, bergelut dengan kebenaran firman Tuhan, dan memiliki kerinduan untuk mengenal Dia lebih dalam. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk kita semua. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus menuliskan surat Filipi ini dalam kondisi saat itu dia berada di dalam penjara. Waktu di dalam penjara tentunya dia dipenjarakan karena Kristus, ya, karena kebenaran. Terus dia katakan bahwa, bahwa aku mendengar bahwa ternyata ada guru-guru palsu nih di tengah-tengah lingkungan kalian, yaitu orang-orang Yahudi, guru-guru Yahudi. Terus mereka mengatakan bahwa engkau harus memiliki iman plus-plus. Apa itu iman plus-plus? Yaitu engkau harus melakukan hal-hal lahiriah, yaitu sunat, sabat, dan aturan-aturan lainnya. Yang kita tahu bahwa di dalam Taurat itu ada sekitar 613. Belum dengan yang lainnya ya. Belum ditambah tafsiran-tafsiran yang lain. Saudaraku. Terus Rasul Paulus heran banget nih. Kenapa sih jemaat Filipi begitu mudahnya mau berbalik seperti itu? Akhirnya Rasul Paulus memberikan argumentasi. Hai jemaat Filipi, aku mau beritahukan kepada engkau. Semuanya itu adalah sampah. Semuanya adalah sebuah kerugian. Kamu tahu nggak? Itu sudah kutinggalkan. Itu udah kuno. Kalau zaman sekarang mau bilang begitu ya. Itu udah gua tinggalkan. Dulu memang itu yang menjadi prioritas saya. Dulu itu memang menjadi hal utama yang aku cari. Tapi setelah Kristus menangkap aku di dalam perjalanan ke Damsyik, dan aku mengalami bahwa aku bisa mendengar suara Tuhan, dan aku mengalami keajaiban demi keajaiban, aku menyadari ini loh Tuhan yang hidup. Jadi selama ini apa yang menjadi pemikiran saya, apa yang menjadi kebanggaan saya, itu saya anggap sampah. Saya merasa rugi sudah menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki Taurat-Taurat Tuhan, tetapi itu tidak bisa mengubah hidup saya. Itu tidak bisa mengubah cara pandang saya. Melalui perjumpaan dengan Kristus di Damsyik, itu menjadi titik tolak yang utama di dalam hidup saya. Saya mulai giat untuk belajar Taurat yang dulu pernah saya pelajari. Saya mencari mengenai Mesias yang dijanjikan itu. Dan saya mendapatkan kebenaran itu di dalamnya. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan, apa yang dilakukan oleh guru-guru palsu itu menekankan dan mewajibkan untuk hal-hal yang lahiriah. Aku mau katakan jangan ikuti. Itu tidak akan menyelamatkan hidupmu.
aku. Kita prioritaskan hidup kita untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan mengalami penderitaan di dalam persekutuan dengan Dia. Sebuah nasihat yang begitu membangun yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, membuka mata mereka untuk melihat dan membuka mata mereka untuk boleh melihat kebenaran yang sebenar-benarnya. Rasul Paulus mengatakan yang terutama di dalam hidup kita itu adalah bagaimana kita mengenal Dia. Melalui pengenalan yang dalam dengan Dia, kita mengasihi Dia. Melalui mengasihi Dia, kita bisa melakukan apa saja yang Tuhan mau kita lakukan. Karena kita mengerti kita sudah dikasihi. Saudaraku yang terkasih, mengenal Dia. Bagaimana caranya kita bisa mengenal Dia? Mengenal Dia melalui kebenaran firman Tuhan. Jikalau Anda mempunyai Alkitab di rumah, tapi Anda terus simpan. Pada waktu orang bertanya, siapa sih itu Yesus? Oh, Yesus. Yesus itu yang kami peringati hari lahirnya 25 Desember. Kamu ini kok nanya-nanya? Oh ya, oke. Menurut kamu Yesus itu siapa? Aduh, Yesus siapa ya? Ya Tuhan lah. Oke, apakah dia menjadi Tuhanmu? Iyalah. Apa yang dilakukan Yesus? Aku nggak tahu lah. Kok kamu rewel banget sih nanya-nanya kayak gitu? Karena Alkitab ini hanya tersimpan, tidak pernah kita buka, tidak pernah kita baca, tidak pernah kita renungkan, karena kita menganggap tidak penting, kurang penting. Saya mau mengatakan pada waktu Alkitab ini hanya menjadi buku usang yang berdebu akhirnya, di hidupmu tidak akan pernah mengalami perubahan. Perubahan di dalam hidup kita itu adalah saat Kristus menjamah kita dan kita berinteraksi dengan dirinya melalui kebenaran firman Tuhan. Pada waktu engkau berinteraksi melalui kebenaran firman Tuhan ini, engkau akan menyadari, engkau akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Engkau akan melihat janji-janji Tuhan. Dan engkau akan melihat bagaimana kasih-Nya Tuhan terhadap engkau. Di masa-masa sulit engkau akan menyadari bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan aku. Dia adalah Allah Immanuel. Di dalam perjanjian lama dikatakan jangan takut, aku ada bersama dengan engkau memberkati engkau. Kalau ini menjadi buku usang yang berdebu tidak pernah Anda baca, bagaimana Anda bisa mengenal dan mengetahui janji Tuhan? Dan bagaimana Anda bisa merasa sukacita, Anda merasa tenang, Anda merasa damai di dalam masa-masa krisis pandemi ini? Jikalau firman Tuhan itu tidak masuk di dalam hati dan pikiranmu, jikalau firman Tuhan itu tidak berbicara, bagaimana Anda bisa dikuatkan, saudaraku? Saya mau ceritakan bahwa ada sebuah kisah, yaitu para tawanan selama perang Vietnam. Banyak tentara Amerika, saudaraku, yang ditangkap. Mereka adalah orang Kristen dan mereka tinggal di satu sel, sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Mereka adalah orang Kristen. Mereka mengalami kesepian, ketakutan, kekhawatiran. Waduh, hidup kita akan berakhir. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Saya tidak tahu siapa yang ada di sebelah tembok. Saya tidak tahu siapa yang ada di sebelah tembok sana. Mereka merasa hidup mereka sudah akan berakhir. Pasti mereka jadi gila. Saudaraku, lalu di dalam kesepian tersebut, mereka merasakan firman Tuhan yang pernah mereka dengar dulu waktu masih muda itu, berbicara, menguatkan. Wow, Mazmur 23, Mazmur 22,
mereka menggunakan sandi untuk menyatakan nama, alamat, ayat yang mereka sebut melalui ketukan demi ketukan pada tembok yang memisahkan. Dan mereka saling memberikan semangat bahwa mereka harus tetap kuat, harus hidup. Karena mereka dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan akan janji Allah bahwa mereka pasti akan diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, beberapa tahun telah lalu akhirnya mereka dibebaskan. Mereka mengatakan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Jikalau aku dulu tidak pernah mendengar firman Tuhan, jikalau aku dulu tidak pernah dipaksa untuk menghafalkan firman Tuhan, aku sudah mati. Aku sudah mati. Aku tidak punya semangat hidup. Tapi dikarenakan firman Tuhan itulah yang membuat kami menjadi waras. Firman Tuhan itulah yang membuat kami menjadi semangat. Firman Tuhan itulah yang membuat kami menjadi kuat. Saudaraku, Rasul Paulus tahu bagaimana rasanya berada di dalam penjara. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, hai jemaat Filipi, mari engkau bersama dengan aku. Mari kita memprioritaskan hidup kita mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Mari. Memang ada banyak hal yang kau pikirkan, yang kau khawatirkan. Ada banyak hal yang kau impikan. Oke. Tapi mari. Yang bisa menguatkan lutut kita yang goyah. Yang bisa membuat hati kita damai dan tenang, sukacita di dalam kondisi apapun. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Waktu engkau mengenal Dia melalui relasimu, engkau berinteraksi dengan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu memerdekakan engkau. Kebenaran itu memerdekakan engkau, menguatkan engkau, dan membuat engkau menyadari dosa-dosamu, dan membuat engkau bertobat, dan membuat engkau kembali mengandalkan Dia, bukan mengandalkan diri sendiri. Saudaraku, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, seperti kerinduan Rasul Paulus yang sudah mengalami jamahan Tuhan yang dahsyat, dan dia tahu apa artinya popularitas, apa artinya kepandaian, apa artinya memiliki segala sesuatu. Dia tahu, tapi jikalau tanpa Kristus semuanya sia-sia. Jikalau tanpa pengenalan yang benar akan Kristus, semuanya akan sia-sia. Saudaraku, bagaimana kita bisa mengenal Kristus? Sekali lagi saya mau katakan, belajar firman Tuhan. Mungkin kau katakan, saya tidak bisa membaca. Oke, Anda bisa pakai audio. Saudaraku, jangan pernah melewatkan setiap hari tanpa engkau bergelut dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan, masa-masa pandemi ini, siapa yang bisa menguatkan dirimu? Firman Tuhan melalui Allah Roh Kudus yang akan menguatkan engkau. Firman Tuhan yang sudah engkau dengar, itu akan kembali diperdengarkan di telingamu, di pikiranmu, di dalam hati, sehingga engkau mengalami semua pengharapan. Meskipun masa pandemi, tapi aku tahu aku punya Tuhan yang memelihara hidupku. Meskipun di masa pandemi ini aku takut, tapi aku tahu Tuhan ada bersama dengan aku. Saudaraku yang terkasih, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, sekali lagi, engkau tahu apa yang menjadi prioritas hidupmu. Karena dunia yang kita tinggali ini adalah sementara. Jikalau engkau katakan, aku hanya ingin mencari kesenangan, aku akan mencari kebahagiaan, aku akan mencari materi yang banyak, it's okay, silakan. Tapi ingat,
semuanya akan berlalu, semuanya akan hancur. Hanya firman yang kekal. Firman Allah itu yang kekal. Karena itu mari, engkau boleh mengatakan, oke, aku mau melakukan semuanya itu, aku mau mencari, oke, tapi prioritaskan hidupmu juga untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada keseimbangan yang terjadi di dalam hidupmu. Dan sebelum engkau melakukan segala sesuatu, engkau bisa berdoa, engkau bisa menyatakannya kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, engkau pegang janji Tuhan dalam satu hari yang sudah engkau baca itu, dan engkau melangkah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menyertai dan memberkati. Saudaraku, bukankah yang engkau cari adalah berkat? Saya mau katakan, saat engkau prioritaskan hidupmu untuk hidup mengenal Dia melalui kebenaran firman Tuhan, maka berkat itu engkau dapatkan. Berkat itu Tuhan curahkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menolong kita, sehingga di dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap dikuatkan, karena kebenaran firman Tuhan berbicara dan menguatkan kita melalui Allah Roh Kudus, sehingga engkau dan saya dapat berdiri tegak. Engkau dan saya memiliki sukacita dan menyaksikan kepada dunia, Allahku besar, Allahku mengasihi aku. Dan yang terutama di dalam hidupku adalah bagaimana aku mengasihi Dia melalui relasi dan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami firman Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami tahu apa yang menjadi hal terutama dalam hidup kami, yaitu kami memiliki relasi dengan Engkau. Kami merenungkan kebenaran firman. Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh mencintai firman-Mu. Ajar kami untuk sungguh-sungguh melakukannya di dalam hidup kami. Firman-Mu menegur kami, Firman-Mu menopang kami, Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu menghibur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah diberkati, baik itu dengan pujian dan kebenaran firman Tuhan yang menolong kita untuk semakin hidup menyerupai Kristus. Biarlah melalui semuanya itu kembali kita boleh diingatkan bahwa Kristus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan kembali bertemu di Selasa depan di dalam ibadah kebaktian doa malam melalui kanal YouTube GKY Palembang. Tuhan Yesus memberkati.